Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap baik-baik aja ya. Sebelumnya di presentasi kali ini, di video kali ini juga, aku bakal menjelaskan satu topik tentang absurditas kehidupan dan pandemi COVID-19. Tentunya topik ini berdasar dari buku, yaitu buku Albert Camus Philosophy of Communication yang bab Making Sense in an Age of Absurdity karya Brancy Slashman. Dan tentu aja di video kali ini aku nggak akan sendiri, ditemani dengan dua teman aku, yaitu Katrina Pratnya Ashifa dan juga Brittany Lennox. Dan perkenalkan aku sendiri, Kania Talita. Tugas ini kita buat untuk memenuhi nilai mata kuliah Filsafat Komunikasi dari dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati Subarsaputri, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, tahun 2022. Oke, yang pertama ada latar belakang. Albert Camus merupakan salah seorang eksistensialis yang menyebutkan tentang kehidupan yang telah kehilangan nilai dan maknanya. Kehidupan manusia itu absurd, sukar untuk dipahami dan tidak bisa dilogikakan. Ada dua bentuk absurditas manusia, yaitu ada absurditas manusia dan dunia, dan yang kedua ada absurditas manusia yang ada karena kematian. Bentuk pertama itu muncul karena rasio manusia yang terbatas dan terbelenggu oleh kehendak untuk menemukan dunia objektif yang jelas dan pasti. Lalu bentuk kedua adalah kebebasan kehendak berhadapan dengan kematian yang membuatnya tidak mungkin mampu melestarikan kehidupan. Bagi Camus, keterlibatannya dengan momen historikal menghasilkan munculnya metafora yang absurd. Camus mengeksplor gagasan absurditas sebagai konfrontasi irasional dan kerinduan liar akan kejelasan yang menggema di hati manusia. Konfrontasi ini adalah usaha untuk menemukan apakah hidup memiliki suatu makna. Meskipun Camus tidak pernah mengeksplor absurditas secara eksplisit sebagai metafora, ia mengerti sifat simbolis dari komunikasi manusia. Eksplorasi Camus mengenai metafora tentang absurditas melampaui caranya mengerti dan menggunakan istilahnya. Tujuan Camus adalah untuk terlibat dengan momennya saat ini, tetapi ia mengerti bahwa keterlibatannya etis eksistensial memiliki implikasi untuk masa depan. Bahkan meskipun latar belakang atas kekhawatirannya sangat berbeda hari ini dengan hari era Camus, manusia sekarang pun juga bekerja dengan latar belakang absurditas, yaitu latar belakang yang bisa dipahami sebagai masa ketidaksetujuan dan pendapat atas narasi dan kebajikan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Katrina. Nah, selanjutnya, Camus menganggap manusia itu absurd. Kehidupan ini tidak jelas, tidak ada tujuan dalam kehidupan. Bagi Camus, absurditas itu adanya ketidakpastian antara pikiran manusia dan realitas. Manusia selalu memikirkan konsep kehidupan, tetapi konsep ini tidak sesuai dengan realitas yang ada di luar. Perasaan absurd muncul karena manusia mencari pemahaman yang lengkap mengenai dunia yang tidak dapat dipahami. Mudahnya ini tuh tentang ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat, sehingga didapat penjelasan dasar, utuh, dan sistematis seputar komunikasi. Absurdisme adalah teori filosofis bahwa keberadaan pada umumnya tidak masuk akal. Ini menyiratkan bahwa dunia tidak memiliki makna atau tujuan yang lebih tinggi dan tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan alasan, sehingga banyak peristiwa-peristiwa hidup yang muncul tanpa bisa kita prediksi sepenuhnya. Dari teori ini juga membahas bahwa kehidupan itu lebih luas dari yang tergambar dan terbayang. Selanjutnya saya kembalikan ke Kanya. Selanjutnya, adanya ketidakpastian antara pikiran manusia dan realitas. Manusia selalu memikirkan konsep kehidupan, tapi konsep ini tidak sesuai dengan realita yang ada. Banyak hal-hal di luar nalar yang terjadi dan prediksi para ahli yang tidak sesuai dengan realita atau bahkan meleset.
Dengan begitu, kami akan membahas salah satu peristiwa global yang cukup menggemparkan dan bahkan tentunya tidak diduga akan meluas ke seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Seperti yang sudah di-mention, kasus yang akan kami bahas di sini adalah tentang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini sudah ditetapkan oleh WHO sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Awal pertama virus corona memasuki Indonesia, sudah lebih dari 5,5 juta kasus yang melanda tanah air. Menurunnya berbagai aktivitas secara serempak ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Cukup sulit memang untuk memastikan kapan virus COVID-19 yang pertamanya beredar di Wuhan, China, masuk ke Indonesia. Namun pengumuman kasus pertama corona menjadi rujukan awal pandemi COVID-19. Kasus pertama warga Indonesia terinfeksi COVID-19 diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan terdapat 2 pasien yang teridentifikasi positif COVID-19. Virus ini pun dengan cepat berkembang ke berbagai belahan dunia hingga WHO memutuskan bahwa COVID-19 berstatus sebagai pandemi. Menurut BPPK Kemenko, pandemi ini telah mengganggu masyarakat, baik secara fisik maupun mental, sebanyak 8,9 miliar dari Asia, Eropa, Amerika, Australia, Afrika, dan Antartika. Sehingga banyak dari mereka yang mengalami fase social distancing atau menjaga jarak aman dengan melakukan segala aktivitas dari rumah. Dengan begitu, tentunya ini juga berdampak besar pada perekonomian dunia dengan negara terdampak. Bahkan tetap berlaku untuk negara sekuat Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Selandia Baru yang sudah terdampak. Yang dimana tentu negara berkembang seperti Indonesia akan terkena imbasnya. Bahwa dalam 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi hingga 5,32%. Huru hara yang disebabkan virus ini bisa kita temukan pada hampir semua lini kehidupan. Mulai dari kesulitan ekonomi, sosial politik, hingga sosio-kultural. Dan tentu saja ini tak hanya merugikan dari sisi kesehatan. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berinfeksi pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya mengganggu keluar masuknya barang ekonomi, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga yaitu turunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Yang keempat yaitu rusaknya tatanan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu terhambatnya proses impor barang. Pandemi ini juga menyebabkan beberapa pemerintah daerah dengan mendadak menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga aktivitas sosial. Menurunnya berbagai aktivitas secara serempak ini dan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan penawaran dan juga permintaan barang jasa. Kondisi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang terus menurun. Struktur perekonomian Kabupaten Pati ditopang oleh sektor usaha pertanian dan industri pengolahan yang masih menunjukkan pertumbuhan positif selama pandemi. Perlambatan ekonomi tersebut selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil serta industri rumah tangga. Dampak sosial pandemi COVID-19 ini, Kabupaten Pati terwakili oleh peningkatan kemiskinan, di mana peningkatan kemiskinan lebih tinggi terjadi di wilayah yang memiliki jumlah keluarga hampir dan rentan miskin. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat sebagai penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitasnya. Dengan adanya peristiwa yang tentunya tidak diduga siapapun ini, masyarakat dan pemerintah harus mampu beradaptasi, walau tentunya kejadian ini sangat memprovokasi aktivitas mental, bahkan kesejahteraan.
Oke, selanjutnya ada kaitan kasus. Absurditas adalah adanya ketidakpastian antara pikiran manusia dan juga realitas. Aliran absurdisme ini merupakan hasil pemahaman dan pemikiran filsuf bernama Albert Camus. Albert Camus merupakan seorang eksistensialis yang menyebutkan tentang kehidupan yang telah kehilangan nilai dan maknanya. Menurutnya, kehidupan manusia itu absurd, sulit dipahami, dan irasional. Konsep kehidupan yang selalu dipikirkan manusia ini banyak yang pada realitas di luar sananya tidak sesuai. Ada hal yang tidak diduga-duga terjadi saat kita tidak siap untuk menghadapinya. Seperti halnya COVID-19 yang tiba-tiba merebak di seluruh dunia pada awal tahun 2020. Masyarakat Indonesia pada mulanya begitu yakin bahwa COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia. Bahkan banyak yang meremehkan atau akan hal tersebut masih berlanjut ketika akhirnya banyak kasus positif COVID yang terkonfirmasi di Indonesia. Bahkan ketika lonjakan kasus yang tinggi membuat fasilitas kesehatan dan tenaga medis kewalahan karena banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan medis, masih ada saja masyarakat yang tetap meremehkannya. Memang seringkali tindakan yang paling tepat untuk dilakukan terlihat jelas bagi orang luar, sedangkan orang yang menjalani pengalaman tersebut gagal untuk segera melihat tindakan apa yang diperlukan pada saat tertentu. COVID-19 merupakan salah satu contoh absurditas yang dialami dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat dunia dari berbagai lapisan. Pandemi global ini tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat, namun juga kondisi perekonomian, pendidikan, bahkan kehidupan sosial. Sektor ekonomi yang anjlok dan kondisi sosial masyarakat yang tidak baik, terutama pada masyarakat rentan dan miskin, membuat pemerintah memutar otak dan mengeluarkan berbagai macam kebijakan sebagai penanggulangan dampak akibat pandemi. Untuk mengatasi absurditas keadaan yang penuh ketidakpastian dan tidak terduga seperti pandemi COVID-19 ini, tentu masyarakat juga harus ikut berkontribusi secara aktif. Karena jika hanya pemerintah yang aktif dalam upaya mengatasi dampak dari pandemi ini, tentu akan sulit untuk kondisi masyarakat kembali seperti semula secara cepat. Diperlukan kerjasama dan bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pandemi memaksa kita semua untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, seperti bagaimana kita kini melaksanakan segala urusan yang semula biasanya nih kita lakukan secara tatap muka, tetapi sekarang harus dilakukan melalui perantara via daring. Untuk masyarakat yang terbiasa dan atau punya kemudahan untuk menggunakan dan mengakses internet, tentu hal tersebut bukan sesuatu yang sulit. Tetapi untuk masyarakat yang kurang pengetahuan tentang internet, perlu waktu untuk belajar dan memahaminya. Bahkan masyarakat yang bersimpati dan berempati terhadap masyarakat yang kurang ini tentu lama-lama akan terdorong dan merasa bertanggung jawab untuk membantu sesamanya dalam menghadapi dampak krisis pandemi. Pemerintah pun memberikan bantuan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang khususnya akan menolong masyarakat rentan. Rasa dan bentuk tanggung jawab terhadap manusia lain ini adalah fungsi dari panggilan eksistensialis yang ada dalam diri manusia. Panggilan eksistensial ini adalah salah satu bentuk respon terhadap absurditas yang tengah terjadi. Panggilan eksistensial untuk bertanggung jawab ini tidak menghasilkan perubahan ke dalam, tetapi perubahan keluar untuk terlibat dengan orang lain. Tanggung jawab berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kewajiban seseorang kepada manusia lain di tengah absurditas. Bagi Kemas, absurditas adalah realitas eksistensial, di mana absurditas adalah suatu yang pada kenyataannya sangatlah berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran kita dan seringkali di luar dari dugaan kita. COVID-19 ini adalah
realitas eksistensial yang menggambarkan absurditas kehidupan. Untuk menghadapi absurditas hidup yang seringkali penuh ketegangan dan kontradiksi ini, seseorang harus berusaha memberontak. Sebab satu-satunya jalan untuk menghadapi dunia yang tidak bebas adalah dengan menjadi sepenuhnya bebas. Pemberontakan adalah respon etis eksistensial yang diperlukan dalam menghadapi absurditas agar tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Pemberontakan yang dimaksud di sini adalah pemberontakan pribadi yang tidak melayani kepentingan pribadi dan merupakan kesempatan untuk menciptakan makna baru dalam menghadapi keadaan yang tidak masuk akal dan untuk menghindari menyerah pada resiko kejatuhan. Seseorang harus secara aktif melibatkan orang lain untuk mengatasi absurditas keberadaan. Keterlibatan aktif ini merupakan tindakan pemberontakan yang tertanam dan berfungsi sebagai upaya untuk menghindari kejatuhan dalam menghadapi absurditas, seperti pemerintah dan masyarakat yang harus sama-sama terlibat aktif dalam upaya menanggulangi dan menghentikan penyebaran COVID-19. Agar angka kasus COVID-19 bisa berkurang, maka dibuatlah sejumlah kebijakan yang diberikan pemerintah dan masyarakat yang menaati kebijakan tersebut. Albert Camus mengerti bahwa mengambil tindakan di zaman absurditas akan menimbulkan konsekuensi atau penilaian atas tindakan tersebut. Seperti pada kasus COVID-19 di Indonesia ini, jika masyarakat tidak memedulikan imbauan dan kebijakan yang pemerintah adakan, maka kasus COVID-19 masih akan terus menyebar dan bahkan angka kasusnya semakin meroket. Sebaliknya, jika masyarakat mau bekerja sama dan punya rasa tanggung jawab untuk sama-sama menanggulangi dan juga mengatasi dampak dari pandemi ini, maka konsekuensi yang akan diterima adalah baik, seperti angka kasus COVID-19 akan menurun sehingga tenaga medis tidak lagi kewalahan menghadapi lonjakan kasus dan wabah COVID-19 tersebut akan berkurang penyebarannya. Dalam menghadapi situasi yang absurd seperti pandemi ini, seseorang memilih untuk membuat sesuatu terjadi atau membiarkan sesuatu terjadi. Untuk menghindari jatuh ke dalam lubang kejatuhan, seseorang harus memilih tindakan yang diperlukan dan yang paling tepat. Memang tidak ada jaminan bahwa dengan mengambil tindakan, seseorang dapat mengatasi ketidakpastian yang absurd. Namun, bagi Camus, kelambanan dan keputusasaan bukanlah alternatif etis. Ada harapan ketika tidak ada harapan. Itulah yang absurd. Itulah yang mendefinisikan manusia, dan itulah realitas eksistensial terbesar bagi seorang manusia. Perspektif yang digunakan dalam tulisan ini adalah perspektif sosiologi, di mana fokus perspektif ini adalah bagaimana suatu konteks mempengaruhi kehidupan manusia. Konteks yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang absurditas dengan contoh pandemi COVID-19 yang melanda global, namun khususnya yang ada di Indonesia. Kami menganalisis pandemi COVID-19 melalui paham atau aliran absurdisme dan memaparkan apa saja dampak-dampak dari pandemi serta kaitannya dengan absurdisme yang merupakan hasil pemikiran dari seorang tokoh filsuf bernama Albert Camus. Bagi Albert Camus, perasaan absurditas lebih merupakan sesuatu yang muncul dari pertemuan antara alam dan pemikiran manusia. Absurditas tergantung pada diri manusia sebagaimana dia tergantung pada kondisi alam.
Perasaan absurditas muncul karena manusia mencari pemahaman yang lengkap mengenai dunia yang tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, perasaan absurditas adalah hubungan pertemuan antara dunia dan pemikiran. Banyak yang menganggap bahwa Kemas menganut paham eksistensialisme. Walaupun sebenarnya Kemas tidak menganggap dirinya sebagai aliran eksistensialisme, tetapi cara berpikirnya memang mirip dengan aliran eksistensialisme. Eksistensialisme sendiri berasal dari kata eksistensi, yang kata latinnya adalah existere. Dari ex artinya keluar, dan siter adalah membuat berdiri. Jadi eksistensi adalah berdiri sendiri atau keluar dari diri sendiri. Artinya adalah yaitu apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas, dan apa saja yang dialami. Sedangkan isme adalah paham atau aliran. Dalam pandangan filsafat, yaitu membedakan antara esensi dan eksistensi. Menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya terpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Eksistensialisme Kemas berbeda dengan yang lain, walaupun dia menganggap dunia ini absurd atau tidak jelas. Bagi Kemas, ketika manusia mengalami ketidakbermaknaan hidup, maka manusia tidak boleh berlarut-larut dalam absurditas, sehingga tidak ada perubahan dalam hidupnya. Sedangkan yang diinginkan Kemas, manusia itu harus menentukan kehidupannya sendiri. Inilah bentuk eksistensi manusia ketika dirinya dapat menentukan hidupnya tanpa mengalami absurditas. Albert secara konsisten tertarik pada bagaimana metafora absurditas terungkap dengan dirinya sendiri di kehidupan sehari-hari dan respon yang dibutuhkan di tengah absurditas. Albert Camus mendefinisikan metafora tentang kesatuan kontradiktif dalam kaitannya dengan perhatian yang lebih luas dari bab ini. Setiap bagian dimulai dari ringkasan naratif dari poin utama dan karakter dalam cerita yang diikuti oleh keterlibatan naratif yang menunjukkan bagaimana setiap karya membentuk pemahaman tentang metafora pemberontakan. Nah, kita udah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu risiko mengambil tindakan dalam suatu keadaan absurd seperti dalam pandemi COVID-19 bukan hanya ketika melakukan tindakan, tetapi juga dengan konsekuensi saat mengambil atau menghindari suatu tindakan. Nah, Albert Camus ini merupakan salah seorang eksistensialis yang menyebutkan tentang kehidupan yang telah kehilangan nilai dan maknanya. Absurditas manusia itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu absurditas manusia dan dunia, dan absurditas manusia yang ada karena kematian. Bagi Kemas, absurditas itu adanya ketidakpastian antara pikiran manusia dan realitas. Manusia selalu memikirkan konsep kehidupan, tetapi konsep ini tidak sesuai dengan realitas di luar. Jadi ini sesuatu yang kita pikirkan dengan apa yang benar-benar terjadi di dunia itu berbeda. Absurditas bagi Albert Camus merepresentasikan keadaan tak terhindarkan dari eksistensi manusia, termasuk ketegangan tak terpecahkan antara kebutuhan manusia akan kejelasan dan fakta bahwa terkadang hidup itu tidak masuk akal. Karena manusia itu kan diberi logika ya, dan jadi manusia itu suka mencari-cari bahwa kenapa sih hidup ini bisa masuk akal dan bisa tidak masuk akal. Oke, selanjutnya absurditas tidak mengizinkan siapapun untuk menjadi tidak efektif atau tidak aktif. Seseorang harus memilih untuk mengambil tindakan di tengah situasi absurd atau dikalahkan oleh berbagai peluang yang absurditas sediakan. Albert Camus memahami sebuah era absurditas sebagai era yang penuh kontradiksi,
Di momen seperti itu, tidak ada sumber pemersatu atau simbol dari percakapan publik. Di tengah-tengah absurditas, komunikatif beralih ke tanggung jawab yang diperlukan bagi seseorang untuk bertindak secara etis. Perkembangan dari pengenalan absurditas, respon terhadap absurditas, dan juga konsekuensi dari mengambil tindakan di tengah absurditas berfungsi sebagai panggilan eksistensial yang merupakan bentuk tanggung jawab terhadap sesama manusia. Absurdisme adalah teori filosofis bahwa keberadaan pada umumnya tidak masuk akal. Ini menyiratkan bahwa dunia tidak memiliki makna atau tujuan yang lebih tinggi dan tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan alasan, sehingga banyak peristiwa-peristiwa hidup yang muncul tanpa bisa kita prediksi sepenuhnya. Dari teori Albert ini juga membahas bahwa kehidupan itu lebih luas dari yang tergambar dan terbayangkan. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, ke berbagai belahan negara coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19 menyebabkan timbulnya penyakit yang mematikan. Awal pertama virus corona memasuki Indonesia, sudah lebih dari 5,5 juta kasus yang melanda tanah air. Ini juga menyebabkan menurunnya berbagai aktivitas secara serempak yang tentunya berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Maka dari itu, pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19, maka diharapkan masyarakat dan pemerintah harus mampu beradaptasi. Walau tentunya kejadian ini sangat memprovokasi aktivitas mental bahkan kesejahteraan kita. Seperti yang kita ketahui nih, absurditas adalah adanya ketidakpastian antara pikiran manusia dan realitas. Absurdisme ini merupakan pemahaman dan pemikiran dari seorang filsuf yang bernama Albert Camus kan. Nah, konsep kehidupan yang selalu dipikirkan manusia ini banyak yang pada realitas di luar sana tidak sesuai. Sama seperti kita tidak siap untuk menghadapi COVID-19 yang tiba-tiba merebak di seluruh dunia pada awal tahun 2020. Masyarakat Indonesia pada mulanya begitu yakin bahwa COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia. Banyak yang meremehkan dan bahkan hal tersebut masih berlanjut ketika akhirnya banyak kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia. Masyarakat di Indonesia itu terlalu meremehkan dan terlalu menganggap sepele, terlalu yakin dengan kepercayaannya bahwa COVID-19 itu tidak akan masuk ke Indonesia. Nah, COVID-19 ini tuh merupakan salah satu contoh absurditas yang dialami dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat dari seluruh belahan dunia, juga dari berbagai lapisan. Nah, hal ini tuh tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat, namun juga kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial. Untuk mengatasi absurditas keadaan yang penuh ketidakpastian dan tidak terduga seperti pandemi COVID-19 ini, tentu masyarakat juga harus ikut berkontribusi secara aktif selain pemerintah. Masyarakat yang bersimpati dan berempati terhadap masyarakat yang kurang dan rentan tentu lama-lama akan terdorong dan merasa bertanggung jawab untuk membantu sesamanya dalam menghadapi dampak krisis pandemi. Rasa dan bentuk tanggung jawab terhadap manusia lain ini adalah fungsi dari panggilan eksistensial yang ada dalam diri manusia. Panggilan eksistensial ini itu adalah salah satu bentuk respon terhadap absurditas yang tengah terjadi yang dimiliki manusia. Bagi Kemes, absurditas ini kan adalah realitas eksistensial, di mana absurditas adalah sesuatu yang pada kenyataannya sangatlah berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran kita dan seringkali itu terjadi di luar dari dugaan kita. Seperti yang sudah dibilang, COVID-19 ini adalah contoh realitas eksistensial yang menggambarkan absurditas kehidupan. Untuk menghadapi keabsurditas hidup yang seringkali penuh ketegangan dan kontradiksi ini, seseorang harus berusaha memberontak. Pemberontakan adalah respon etis eksistensial yang diperlukan dalam menghadapi absurditas agar tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Pemberontakan yang dimaksud di sini tuh adalah pemberontakan pribadi yang tidak melayani kepentingan pribadi dan merupakan kesempatan untuk menciptakan makna baru dalam menghadapi keadaan
yang tidak masuk akal, dan juga untuk menghindari menyerah pada resiko kejatuhan. Albert Camus mengerti bahwa mengambil tindakan di zaman absurditas akan menimbulkan konsekuensi atau penilaian atas tindakan tersebut. Sebaliknya, jika masyarakat bekerja sama dan bertanggung jawab sama-sama mengatasi dampak dari pandemi, konsekuensi yang akan diterima pun akan baik dan angka kasus COVID-19 akan segera menurun. Oke, setelah itu, jadi saran yang dapat kami berikan dan menurut kelompok kami adalah menurut Kemes, manusia itu absurd. Kehidupan ini tidak jelas dan tidak ada tujuan dalam kehidupan ini. Bagi Kemes juga, absurditas itu adanya ketidaksesuaian antara pikiran manusia dengan realitas. Manusia selalu memikirkan konsep bahwa kehidupan, tetapi konsep itu tidak sesuai dengan realita yang ada di kehidupan nyata. Perasaan absurd muncul karena manusia mencari pemahaman yang lengkap mengenai dunia yang tidak dapat dipahami. Kita pasti cenderung dan selalu cemas dengan apa yang terjadi di masa depan, karena tentu tidak ada yang tahu jelas apa yang akan terjadi ke depannya. Salah satunya pandemi COVID-19. Namun, dengan kita saling memberi perhatian satu dengan yang lain, kita pasti dapat mengelola kecemasan itu. Maka dari itu, kita dapat secara umum menyarankan yang pertama untuk mengatur perspektif, yaitu dengan memandang suatu kondisi dengan segala sudut pandang untuk menghindari pikiran-pikiran sempit yang negatif. Yang kedua ada praktik self-care atau merawat dan menjaga kesejahteraan psikologis diri selama pandemi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas yang disukai, beristirahat dengan cukup, dan melakukan aktivitas fisik agar tetap bugar. Dan yang terakhir, menyadari dan mengelola rasa cemas pada diri dengan menilai kondisi diri dan melakukan praktik relaksasi jika dirasa menemukan tanda-tanda kecemasan pada diri. Nah, sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai terakhir, dan mohon maaf jika banyak kekurangan atau banyak kesalahan seperti di penulisan atau apa yang kita sampaikan, pengucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.